kasih dokumen suster. Kau harus tanya pada donatur. Dengarin. Karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Apa tuh? Kau tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus. Kan donatur yang punya uang. Betul. Jadi kau pergi tanya donatur itu. Yes. Ibu kemana itu? Saya dengar serem juga itu. Proses hukum sepertinya Apa terjadi? untuk Agus. Terjadi kasihan. Dari sisi Kang Agus ya kasihan fokus perawatan malah bolak-balik kan. Saya lapor Polda, Polres. Iya, itu bukan hanya gue yang menyayangkan ya. Kayaknya hampir semua orang menyayangkan. Iya. Harusnya dia lebih fokus ke pengobatan, tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya? Nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya. Yang pertama, Bang Densu berkesempatan untuk diwawancara oleh para awak media, dan di situ ada ketegasan dari Bang Densu, tidak mau lagi ngurusin masalah donasi. Di malam itu merupakan pertanyaan terakhir untuk Bang Densu, persoalan donasi, karena Bang Densu sudah tidak mau terlibat lagi. Tapi kalau soal perdamaian, kata Bang Densu, silahkan datang ke rumah. Saya siap untuk berdamai. Karena memang sebelumnya fokus dari Bang Densu, Teh Novi, sebenarnya itu untuk berdamai. Tapi dari pihak sebelahnya ini, malah sebaliknya. Kemudian ada kalimat yang menarik nih dari Bang Densu, ketika ditanya soal uang donasi. Tanya pihak donatur, dalam hal ini kuasa hukum pihak donatur. Karena mereka punya ancang-ancang berbahaya. Saya dengar-dengar aja serem. Semoga tidak terjadi. Kasihan kalau memang itu terjadi. Kalau saya bisa prediksi, kata kasihan kalau memang itu terjadi, maksudnya kalau Agus sampai masuk ke penjara. Ancang-ancang berbahaya, yaitu laporan pidana dan perdata untuk Agus. Tanggal 11 kemarin, pengacara donatur sudah bertemu ke penyidik. Ada di video sebelumnya, saya sudah jelaskan. Dari pihak penyidik sudah meminta semua bukti-bukti yang berkaitan dengan hal itu. Terkait masalah penyelewengan uang donasi yang sudah dilakukan oleh Agus sebesar 138 juta rupiah. Bahkan sidang pertama itu akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2025. Laporannya sudah ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, kocaknya dari pihak Calvin Lim, yaitu Juda, malah tidak tahu kalau pihak donatur ini sudah melaporkan Agus. Kemarin pada saat live, dia sempat bertanya, emangnya dari pihak donatur sudah membuat proses pelaporannya? Kok saya cek di Pengadilan Negeri Tangerang nggak ada ya? Kok bisa kecolongan gitu ya? Seharusnya ketika mengurus suatu kasus, mereka itu nggak hanya fokus kepada Agus, Teh Novi, tanpa mereka sadari dari pihak donatur juga itu sedang menuntut keadilan. Makanya kata Bang Densu, nanti hasilnya kalau memang uang donasinya untuk Agus, ya dikasih ke Agus. Kalau memang uang donasinya bukan untuk Agus, ya Agus harus ikhlas. Nanti pada saat pengadilan akan ketahuan hasilnya. Apakah uang donasi memang itu untuk Agus atau tidak. Dan yang lebih parah, pasal 372. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Penyelewengan uang donasi secara ilegal dengan ancaman hukuman 4 tahun. Itulah yang dikhawatirkan oleh Bang Densu. Kasihan kalau sampai terjadi. Kasihan kalau Agus sampai masuk ke penjara. Semoga ya sebelum ada keputusan, sebelum ada proses persidangan, dari pihak Agus ini sekarang tugasnya dua. Tidak hanya minta maaf kepada Teh Novi, tapi juga harus merendahkan diri kepada pihak donatur, kepada para donatur. Agus harus bisa mencari cara bagaimana untuk melunakkan hati dari para donatur. Karena prosesnya ini sedang berjalan. Ini proses hukum dan gak bisa sembarangan. Tadi malam pihak donatur pun diinterview ya. Ini persoalan tuntutan dari pihak Agus kepada Teh Novi. Jadi tuntutannya itu, Teh Novi kembalikan uang donasi kepada Agus. Masalah selesai. Kata pihak donatur, tunggu dulu. Ada kami di sini yang sedang menuntut keadilan. Jadi Teh Novi nggak sembarang untuk ngasih uang ke Agus tanpa ada keputusan dari pihak pengadilan. Karena dari pihak donatur sudah melaporkan hal ini dengan kasus yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini Teh Novi itu tidak sembarang untuk mengeluarkan uang karena ada pokok perkara yang sedang berjalan. Kasus pidana, kasus perdata dari Agus. Dan kemungkinan besar Wawa dan anak perempuannya
akan ikut terlibat juga. Jadi dalam hal ini si Agus ini tidak hanya berhadapan dengan Tenovi loh sekarang, ada pihak donatur juga. Dan kalau dilihat-lihat, pihak donatur itu berada di pihak Tenovi. Karena Tenovi itu nggak salah. Tenovi sudah menjalankan semua proses itu berdasarkan aturan yang ada. Ada juga pertanyaan dari wartawan kepada Bang Densu soal Agus yang bukannya sibuk berobat, malah sibuk ke Polda, ke Polres, Mabes Polri untuk melaporkan Tenovi. Bang Densu juga heran. Saya juga heran. Kenapa si Agus malah sibuk ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, bukannya fokus kepada pengobatannya. Di live kemarin sempat kan ada percakapan antara Agus dan Ibu Sisi. Katanya itu tangannya sedang meradang. Kenapa nggak ke rumah sakit untuk mengobati tangannya? Kalau uang pasti pihak Agus punya. Karena ada beberapa undangan dari podcast. Dan tentu saja mereka dibayar. Kenapa mereka tidak menggunakan uang itu untuk pengobatan? Ini live tadi malam ya. Terima kasih dengan hujatan-hujatannya, semoga menjadi ladang pahala buat saya apapun itu. Isinya komentar hujatan untuk Wawa di situ ya. Menurut kalian itu benar di apartemen ya? Kalian lihat itu Agus happy aja. Terima kasih. Terima kasih. Kita tidak bisa menghindari musibah ataupun permasalahan. Semuanya itu, Kita tidak bisa menghindari musibah atau masalah. Kan bisa dicegah dari awal ya. Kemudian, Yaitu jujur. eta kan dihandap kasur cana ka dia. Terima kasih. Insya Allah nggak sedih karena ada Allah bersama saya. Ada orang-orang baik. Di belah dia. Mau dapat berem. Dihandap. Ayat tuh. Lihatlah komentarnya tuh. Kadang nggak tega bacanya. Hanya Allah yang tahu kalau masalah musibah. Hah? Nah, Ini live tadi malam ya. Saya sempat nonton juga. Jadi Agus masih berada di apartemen. Itu sepertinya sedang konseling gitu ya dengan Ibu Sisi, karena memang tujuannya di situ untuk memulihkan mentalnya yang sempat down. Ya gimana gak down, mendapatkan hujatan dari hampir seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa bisa terjadi? Karena akibat perbuatan dari Agus sendiri dan juga Wawa. Dan kebetulan ada Wawa juga di situ yang ikutan live, kemudian memantau Agus dari jauh. Jadi di sini ya Agus sudah tidak tinggal bersama Wawa ya, tapi sepertinya masih dipantau oleh Wawa dari jauh. Dan kalian lihat di situ kolom komentarnya itu bukan hampir semuanya lagi, tapi semuanya. Terima kasih atas hujatannya, menjadi ladang pahala buat kami. Tapi itu ada balasannya, ladang donasi. Kenapa masih ada yang ngasih gift? Ya mungkin orang-orang netral gitu ya, yang tidak memihak kepada siapapun, dan kasihan juga sebenarnya ya. Tapi ya gimana lagi, kalau diperhatikan sampai dengan saat ini mereka tuh egonya masih tinggi. Menurut kalian gimana? Apakah mereka sudah berubah atau masih tetap sama seperti yang kemarin? Musibah, kalau perbuatan lu dah kebongkar menggunakan uang donasi, lu sebut musibah. Betul sekali, seharusnya nggak perlu ngomong kayak gitu, karena ini merupakan musibah yang terjadi karena kesalahan dari mereka sendiri. Beda kalau musibah yang terjadi di luar kehendak. Contoh kecil saja ya, bencana alam dan sejenisnya. Semoga saja mereka juga bisa sadar akan hal itu ya.